Halo teman-teman, saya Nazaratika dan pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan langkah-langkah untuk menambahkan data atribut pada Quantum GIS. Yang pertama, kita harus memiliki file yang sudah didigitasi dan diberikan line dan poin pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian langsung saja kita mengaktifkan layer Kecamatan Semarang Barat dan klik Open Attribute Table. Untuk menambahkan tabel kelurahan, kita perlu mengaktifkan toggle editing. Kemudian kita langsung klik saja Add New Field atau bisa dengan Ctrl W. Setelah itu, pada bagian Add Field, kita berikan nama kelurahan. Dan pada bagian komen, kita berikan nama kelurahan di Kecamatan Semarang Barat. Kemudian pada type-nya, kita pilih yang teks atau string. Dan length-nya kita berikan 50. Akan muncul tabel kelurahan di bagian yang paling kanan seperti berikut ini. Kemudian kita akan klik Doc Attribute Table dan akan muncul di bagian bawah peta kita. Setelah itu kita menjadikan transparan dulu peta kita dengan mengklik kanan Properties, kemudian opacity-nya kita turunkan, lalu klik apply dan OK. Setelah seperti ini kita akan mengklik salah satu layer untuk diaktifkan yang akan terlihat petanya, yaitu di sini ada Kelurahan Gisidrono. Kemudian kita cari untuk di layer sini. Kemudian kita klik satu persatu dan kita berikan nama. Di sini kita berikan nama yang sesuai dengan sebelahnya, yaitu Kelurahan Gisidrono. Setelah terpilih akan terseleksi seperti ini. Nah, supaya ini tidak mengganggu, kita nonaktifkan dulu layar tempat umum dan jalannya. Berikut adalah kelurahan yang sudah diberikan data atribut. Kita lanjutkan sampai semua kelurahan telah diberikan data atribut. Oke, seluruh tabel kelurahan sudah terisi semua. Untuk mengecek apakah di kelurahan tersebut sudah diisikan data atribut, kita dapat mengeklik pada Select All. Nah, di sini sudah terseleksi semua dan tidak ada penumpukan. Jadi data atribut ini telah selesai. Selesai dengan data atribut, kita dapat melanjutkannya dengan join tabel. Untuk melakukan join tabel, teman-teman perlu memiliki data, yaitu data penduduk yang ada di Semarang Barat dan juga sudah menginstal spreadsheet pada Quantum GIS. Karena saya sudah menginstal spreadsheet layer pada Quantum GIS, maka langsung saja saya klik layer, kemudian add layer, dan pilih add spreadsheet layer. Kemudian kita cari data Excel yang sudah kita miliki. Di sini ada data penduduk Semarang Barat, kita klik. Kemudian pada sheet-nya tetap pada sheet 1. Setelah data muncul seperti ini, bisa langsung kita klik OK saja. Kemudian kita akan mengklik tabel. Namun tabel ini belum bisa digunakan, sehingga kita harus melakukan join tabel dengan cara klik bagian kanan, kemudian kita klik Properties, kemudian kita pilih yang di sini yaitu Joins. Klik Add New Join pada bagian kiri bawah, lalu kita masukkan data penduduk Semarang Barat, kemudian di join field-nya tetap kelurahan, dan target field-nya yaitu kelurahan. Pada join fields ini kita centang data lain selain kelurahan,
karena data kelurahan sudah ada pada tabel yang kita miliki sebelumnya. Kemudian pada custom field name prefix-nya kita isi jumlah. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita klik apply. Setelah itu klik OK. Kita akan membuka atribut table di layer Kecamatan Semarang Barat. Dan jumlah laki-laki serta perempuan yang ada di tahun tertentu sudah masuk ke tabel atribut yang ada di layer Kecamatan Semarang Barat. Untuk menyimpan datanya, kita klik kanan bagian layer Kecamatan Semarang Barat, kemudian klik Export, dan klik Save Feature As. File name-nya kita beri data Semarang Barat. Kemudian yang lain biarkan tetap dengan default-nya saja, kemudian klik OK. Setelah itu akan muncul layer baru dengan nama data Semarang Barat. Ketika layer sudah sukses terekspor, maka akan muncul notifikasi seperti berikut ini. Pada style peta ini, langkah-langkahnya cukup rumit, namun apabila teman-teman mengikuti langkahnya dengan cermat, maka akan bisa men-style peta. Kita langsung saja klik Kecamatan Semarang Barat 2 kali, kemudian akan muncul propertiesnya. Kemudian kita klik yang simbologi. Nah, di sini kita dapat memilih beberapa fitur. Kita pilih kali ini yaitu single symbology, dan kita pilih color-nya sesuai dengan yang diinginkan. Di sini saya akan memakai warna pink saja. Kemudian kita OK. Kita klik apply, kemudian kita klik OK. Warna akan berubah sesuai dengan yang kita ganti tadi. Kemudian untuk fitur yang selanjutnya, kita klik 2 kali lagi pada layer Kecamatan Semarang Barat, dan kita pilih kali ini yaitu fitur categorize. Kemudian bagian value-nya kita isikan kelurahan, dan color RAM-nya kita isi random color. Nah, untuk categorize ini berfungsi untuk membedakan kelurahan berdasarkan warna masing-masing. Kemudian setelah kita klik yang ada di sini, kita klik classify, akan muncul warna-warna yang akan mewakili setiap kelurahan. Namun apabila teman-teman ingin mengganti warnanya sesuai dengan keinginan teman-teman, teman-teman bisa mengklik 2 kali pada warna tersebut, lalu bisa mengganti pada kolom ini, kemudian klik OK. Kita klik apply. Ini adalah warna-warna yang mewakili kelurahan masing-masing. Kemudian kita akan mencoba fitur yang selanjutnya, yaitu fitur graduate. Namun kita akan mencobanya pada layer data Semarang Barat. Kita klik 2 kali pada layer Semarang Barat. Kemudian di sini kita pilih fitur yang graduated. Fitur graduated ini berfungsi menyajikan semua fitur yang menggunakan warna berdasarkan skala numerik atau angka. Nah, pada value ini kita klik jumlah laki-laki di tahun 2020. Kemudian bagian mode kita pilih equal count agar setiap kelas memiliki ukuran yang sama di dalamnya. Kemudian di sini kita buat 3 classes. Akan muncul warna yang mewakili setiap jumlahnya. Hasilnya yaitu semakin gelap, maka semakin banyak jumlahnya. Kita bisa klik apply, kemudian klik OK. Maka di layer data Semarang Barat akan menyajikan data jumlah laki-laki di tahun 2020. Untuk menjumlahkan
jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang ada di Kecamatan Semarang Barat. Kita klik data atribut tabel, kemudian jangan lupa kita aktifkan toggle editingnya. Setelah itu kita klik Open Field Calculator. Kemudian kita centang yang bagian Create a New Field. Setelah itu, pada output field name-nya kita isikan penduduk 2022. Setelah itu bagian output file type-nya kita isikan whole number atau yang 64 bit. Kemudian kita klik bagian file and values-nya. Klik 2 kali di jumlah penduduk laki-laki. Kemudian kita klik tanda tambah. Setelah itu kita klik jumlah perempuan tahun 2022. Nah, apabila file teman-teman benar, maka di sini akan muncul jumlahnya. Setelah itu kita klik OK. Pada bagian tabel paling kanan akan muncul tabel penduduk 2022 di setiap kelurahannya. Kemudian kita exit. Untuk menggambarkan sebaran data, kita klik 2 kali pada layar data Semarang Barat. Kemudian kita pilih simbologinya yang graduated dan value-nya kita pilih penduduk 2022. Untuk color RAM-nya di sini saya akan menggunakan warna biru. Ini kita menggunakan equal count dan di sini classes-nya saya tulis 5. Nah, di sini akan muncul angka yang mewakili setiap warna. Kemudian kita klik apply dan OK. Di sini menggambarkan data jumlah penduduk di Kecamatan Semarang Barat pada tahun 2022. Semakin gelap warnanya, maka semakin banyak pula penduduknya. Untuk memberikan label atau nama di setiap kelurahan, kita dapat klik kanan pada bagian layer data Semarang Barat atau kita klik 2 kali. Kemudian kita pilih labels. Setelah itu kita klik yang single labels. Pada bagian value-nya kita isikan kelurahan. Setelah itu kita pilih font yang kita mau. Kemudian saya akan memilih buffer, klik apply dan OK. Akan muncul nama-nama di setiap kelurahannya. Style peta sudah selesai. Pada style peta kita mendapatkan 2 hasil, yaitu data kelurahan yang memiliki warna berbeda-beda yang mewakili setiap kelurahan dan juga data jumlah penduduk yang ada pada Kecamatan Semarang Barat. Setelah melakukan styling peta, kita akan melanjutkan dengan layout, yaitu kita dapat mengklik project, kemudian kita klik new print layout. Setelah itu kita akan masukkan title-nya, yaitu Kecamatan Semarang Barat. Kemudian kita klik OK. Dan akan muncul jendela baru seperti ini. Kemudian untuk mengatur ukuran kertasnya, kita dapat mengklik kanan pada bagian kertas kosongnya, kemudian kita klik page properties. Nah, di sini saya akan menggunakan size kertas A4 dan orientation landscape dengan background berwarna putih. Untuk memisahkan bagian peta dengan keterangannya, klik add shape. Kemudian kita pilih yang add rectangle. Saya akan memulai dari bagian kiri atas sampai sini. Ini adalah bagian yang pertama, kemudian saya akan membuat bagian keterangannya. Kita klik dari sini. Kemudian ini. Sudah terbagi menjadi 2 bagian, yang untuk peta dan untuk keterangannya.
Kemudian setelah tabel jadi, kita dapat memasukkan peta dengan klik Add Map. Kemudian kita klik mulai dari bagian kiri atas hingga ke bagian kanan bawah. Peta yang muncul pada bagian ini adalah peta yang sama dengan peta yang ada pada Quantum GIS kita. Kemudian pada scale, saya akan menuliskan 40.000. Semakin kecil scale, maka akan semakin besar pula gambar petanya. Kemudian kita akan membuat grid atau jaring-jaring. Grid atau jaring-jaring peta yaitu fungsinya sebagai referensi geografis dari peta. Grid peta itu menunjukkan lokasi yang sebenarnya yang ada di muka bumi. Caranya yaitu aktifkan layer pada peta. Kemudian scroll turun pada bagian grids. Kita klik bagian grids, kita pilih Add New Grid. Kemudian kita klik bagian grid 1 dan kita modify grid. Pada bagian grid type, saya memilih solid. Pada bagian CRS-nya tidak diubah. Intervalnya kita ubah ke dalam sentimeter. Di sini pada bagian X-nya saya ganti menjadi 5 dan Y juga saya ganti menjadi 5. Line style-nya tetap, blend mode-nya juga tetap. Dan pada bagian frame-nya saya ganti menjadi zebra. Kemudian untuk menambahkan koordinat, kita klik Draw Coordinates dengan format desimal. Dan untuk merapikan, kita pilih inside frame untuk semua bagian, yaitu left, right, top, dan bottom-nya. Setelah itu, kita akan membuat judul peta. Untuk membuat judul peta, kita klik Add Label. Kemudian kita sesuaikan tempat di mana kita ingin menaruh judul peta tersebut. Saya akan menaruh di sini. Kemudian kita mengganti judul peta pada bagian kolom main properties. Kita blok dulu pada tulisan lorem ipsum. Kemudian kita ganti tulisannya menjadi persebaran penduduk Kecamatan Semarang Barat tahun 2022. Kita dapat mengatur ukurannya dengan mengklik bagian font ini dan kita sesuaikan size-nya. Untuk warnanya bisa teman-teman sesuaikan sendiri dan font-nya juga teman-teman bisa memilih sendiri. Untuk alignment-nya juga bisa teman-teman sesuaikan. Setelah menambahkan judul, kita juga akan menambahkan skala peta dengan klik Add Scale Bar. Kemudian kita taruh layernya sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian untuk stylenya kita ubah ke numerik. Teman-teman bisa mengganti font dan ukurannya dengan mengklik pada bagian display, kemudian klik pada fontnya. Itu untuk menambah keterangannya bisa kita klik Add Label, kita tempatkan pada sebelah skala yang sudah kita buat tadi. Kemudian bagian lorem ipsumnya kita ganti dengan tulisan skala. Setelah mengatur skalanya, kita dapat menambahkan skala grafis dengan klik Add Scale Bar. Kemudian kita gambar di mana yang kita mau. Kemudian kita pilih style yang single box. Untuk label unitsnya, kita ganti menjadi kilometer. Kemudian label unit multipliernya kita ganti menjadi 5. Pada bagian segmen, left kita pilih 2 dan right juga 2. Untuk fix width-nya kita ganti menjadi 1. Sesuaikan tempatnya sesuai dengan yang teman-teman mau. Setelah itu kita akan menambahkan legenda. Menambahkan legenda dapat dilakukan dengan cara klik Add Legend,
Kemudian kita posisikan sesuai dengan keinginan kita. Saya akan memposisikan di bagian sini, karena data yang kita gunakan hanya data sebaran penduduk di Kecamatan Semarang Barat. Jadi kita akan menghapus data yang tidak diperlukan seperti data tempat umum, jalan, dan data yang ada di bawah sini dengan cara kita matikan dulu auto update-nya. Kemudian kita klik data yang akan kita hapus dan kita klik remove selected items from legend. Data akan terhapus. Lakukan pada semua data yang tidak diperlukan. Kemudian untuk mengubah judul pada data Kecamatan Semarang Barat ini, kita klik, kemudian kita klik edit selected item properties, kemudian kita ganti menjadi keterangan. Setelah itu teman-teman juga dapat memposisikan data tersebut pada tempat yang teman-teman mau. Setelah keterangan ada, kita akan menambahkan juga arah mata angin dengan klik add north arrow. Kemudian kita posisikan di tempat yang kita mau. Setelah itu kita dapat mengubah simbolnya sesuai dengan yang teman-teman mau. Di sini kita akan cari dulu. Di sini kita klik arrows pada SVG grupnya di up simbol. Kemudian bisa pilih sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini saya akan menggunakan simbol yang berikut ini. Untuk warnanya bisa teman-teman sesuaikan sendiri karena di sini warna putih dan panahnya tidak terlihat. Saya akan mengganti dengan warna yang lain. Setelah itu bisa teman-teman sesuaikan sendiri tempatnya. Kemudian setelah menambahkan arah mata angin, kita juga dapat menambahkan nama kita dengan NIM kita atau nama dengan tahun dengan add label. Kemudian tempatkan di tempat yang kita mau. Di sini saya akan menuliskan nama saya serta NIM saya. Setelah itu kita atur ukuran fontnya. Berikut adalah hasil peta yang sudah jadi. Apabila teman-teman ingin mengekspor atau mencetak peta, kita bisa lakukan dengan klik layout, kemudian export as image atau bisa juga dengan export as PDF. Di sini saya akan mengekspor menjadi gambar. Saya klik export as image. Kemudian saya save dengan nama Kecamatan Semarang Barat di folder yang saya inginkan. Kemudian saya klik save. Di sini bisa disesuaikan dengan keinginan teman masing-masing. Namun saya menggunakan ukuran defaultnya dan saya klik save. Ketika berhasil untuk menyimpan gambarnya, maka akan muncul notifikasi seperti berikut ini. Berikut ini adalah hasil gambar dari peta yang sudah kita buat dengan Quantum GIS tadi. Sekian tutorial dari saya mengenai data atribut, join tabel, style, serta layout peta. Semoga dapat membantu teman-teman semuanya dan sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih.